Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan mendalami aturan baru yang penting banget untuk para pelaku bisnis. Jadi apa itu? Inilah dia peraturan Menteri Keuangan nomor 79 tahun 2024. Peraturan ini adalah peraturan terbaru tentang kerjasama operasi atau KSO. Siapa yang di sini yang mau bisnisnya makin untung dan efisien? Nah, video ini untuk rekan-rekan semuanya. Mohon disimak sampai habis ya. Pertama, mari kita ulang sedikit. Jadi, apa itu KSO? Dalam pasal 1 PMK 79 tahun 2024 ini, KSO atau yang kita sebut kerjasama operasi adalah badan yang berbentuk pengaturan bersama antar anggota kerjasama operasi yang mengatur bahwa anggota kerjasama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan adanya pengaturan tentang kepemilikan pengendalian bersama atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, teman-teman praktisi pajak dapat memastikan bahwa perlakuan pajak terhadap KSO menjadi lebih transparan dan konsisten. Definisi ini akan membantu menentukan apakah KSO dikenakan pajak sebagai salah satu entitas tersendiri atau apakah kewajiban pajak dikenakan pada masing-masing anggota. Jika KSO diakui sebagai entitas pajak yang terpisah, maka perlu dipastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakannya dijalankan dengan jelas dan sesuai aturan. Dan dari sisi hukum, akan melihat pasal ini sebagai langkah yang memperjelas status hukum KSO sebagai badan hukum non-korporasi yang memiliki hak dan kewajiban atas aset dan liabilitas bersama. Pengaturan ini memperjelas posisi hukum dan tanggung jawab anggota KSO, sehingga setiap anggota paham akan hak dan kewajiban mereka terhadap aset dan liabilitas dalam kerangka KSO. Jadi dari sisi hukum, akan menilai bahwa pengaturan ini memperkuat prinsip pengendalian bersama yang penting dalam menegakkan kesepakatan atau kontrak yang melibatkan pihak-pihak dalam KSO. Pengaturan ini jelas bisa mencegah potensi konflik hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpastian status KSO di masa lalu. Dari perspektif ekonomi, pengaturan ini dapat mendukung kolaborasi antar perusahaan dan memperlancar arus investasi, terutama untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan sinergi antar pelaku usaha. Dengan memberikan kepastian mengenai hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, anggota KSO dapat berbagi risiko dan keuntungan secara lebih terukur. Pengaturan ini mendorong efisiensi ekonomi karena memungkinkan sinergi sumber daya dan pengenanganan proyek-proyek besar yang berpotensi meningkatkan output dan pertumbuhan ekonomi. Dalam dunia akuntansi akan menilai pasal ini sebagai landasan penting untuk menentukan bagaimana sih perlakuan akuntansi atas KSO. Dengan pengaturan mengenai pengendalian bersama, ahli akuntansi ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih jelas mengenai bagaimana mencatat aset, liabilitas, dan pendapatan atau beban yang dihasilkan oleh KSO. Pengaturan pasal 1 ini membantu akuntan dalam memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara tepat dan mencerminkan kondisi keuangan KSO secara akurat, baik di laporan KSO itu sendiri maupun dalam laporan keuangan masing-masing anggota. Jadi teman-teman akuntan akan mempertimbangkan metode pengakuan proporsional atau metode konsolidasi parsial dalam laporan keuangan sesuai dengan proporsi kepemilikan dan pengendalian dalam KSO. Sementara itu dalam pasal 3 PMK 79 tahun 2024 ayat 1, KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai wajib pajak badan dalam hal perjanjian kerjasama KSO atau pelaksanaan kerjasamanya memenuhi kriteria bahwa KSO yang pertama melakukan penyerahan barang dan atau jasa, yang kedua menerima atau memperoleh penghasilan, dan atau yang ketiga mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain. Untuk rekan-rekan praktisi pajak, ini adalah langkah yang memperjelas status perpajakan KSO dan memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi dengan transparan ya. Dengan kewajiban KSO memiliki NPWP badan, maka transaksi yang dilakukan KSO bisa lebih mudah untuk diawasi, terutama jika KSO melakukan penyerahan barang atau jasa, memperoleh penghasilan atau mengeluarkan biaya.
Pengaturan ini memberikan dasar yang jelas bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk mengawasi pajak yang timbul dari aktivitas ekonomi KSO secara terpisah dari anggota-anggota KSO. Nah, rekan-rekan praktisi pajak juga akan melihat ketentuan ini sebagai upaya menghindari penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di sektor kolaborasi bisnis. Sementara kalau dilihat di sisi hukum, ini melihat kewajiban NPWP bagi KSO sebagai langkah yang memperkuat status hukum KSO sebagai subjek perpajakan yang dapat bertanggung jawab secara mandiri atas kewajiban pajaknya. Nah, ketentuan ini menggarisbawahi bahwa KSO bukan sekedar perjanjian kolaborasi, tetapi juga dianggap sebagai entitas yang memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi persyaratan administratif perpajakan. Dengan adanya NPWP badan, KSO dapat lebih mudah diawasi, sehingga dari sisi hukum bisa menilai bahwa ketentuan ini membantu mencegah potensi penyalahgunaan struktur KSO untuk menghindari kewajiban pajak. Nah, dari segi hukum juga akan mempertimbangkan implikasi hukum bagi anggota KSO terkait kewajiban pajak. Apakah masing-masing anggota memiliki kewajiban subsidiaritas atau tanggung jawab bersama? Kemudian dari segi ekonomi atau perspektif ekonomi, kewajiban NPWP bagi KSO ini dapat menambah efisiensi dalam pelaksanaan kerjasama di sektor-sektor ekonomi karena menciptakan transparansi dalam pelaporan keuangan dan perpajakan. Jadi, ketentuan pasal ini mendorong KSO untuk beroperasi secara lebih formal dan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan juga pihak ketiga yang bekerja sama dengan KSO sehingga dapat memperlancar proses bisnis. Nah, selain itu, aturan ini memungkinkan pemerintah mengumpulkan data yang lebih akurat tentang kontribusi KSO terhadap ekonomi yang penting untuk analisis kebijakan dan pengembangan sektor-sektor terkait. Nah, dari segi-segi akuntansi ya, untuk para rekan-rekan akuntan yang saya hormati, pasti merasa kewajiban NPWP bagi KSO ini sebagai langkah penting dalam memastikan transparansi pelaporan keuangan untuk kepentingan perpajakan. Jelas ya, dengan memiliki NPWP badan, KSO dapat menyusun laporan keuangan yang lebih terpisah dan jelas untuk transaksi yang dilakukan dalam lingkup kerjasama ya. Jadi ini memungkinkan para akuntan untuk memberikan rekomendasi pencatatan yang lebih akurat terkait pengakuan pendapatan, pengeluaran, dan beban pajak ya. Jadi selain itu, ketentuan ini mendorong KSO untuk menggunakan prinsip akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan ya, sehingga laporan keuangan KSO ini bisa diaudit dan disajikan sesuai standar keuangan yang berlaku, teman-teman. Jadi, para rekan-rekan akuntan ya dapat menyarankan metode pencatatan yang sesuai agar transaksi dapat dilaporkan dengan jelas baik oleh KSO itu sendiri maupun dalam laporan masing-masing anggota. Secara keseluruhan, Pasal 3 PMK 79 tahun 2024 dianggap sebagai kebijakan yang mendorong keteraturan dalam administrasi perpajakan dan pelaporan keuangan KSO, sehingga berbagai pihak terkait dapat memahami hak dan kewajiban mereka dengan lebih jelas dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP jika telah melebihi batasan pengusaha kecil dan atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai sebagai pengusaha kena pajak sesuai ketentuan ya. Jadi bila perjanjian kerjasama KSO atau pelaksanaan kerjasamanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO itu ya dilaksanakan oleh masing-masing anggota KSO ya. Dan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk KSO dilakukan pada kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KSO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Pada pasal 3 ayat 4 PMK 79 tahun 2024, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP untuk KSO dilakukan paling lama 1 bulan setelah saat pendirian KSO. Dalam hal ini
di dalam perjanjian kerjasama KSO menunjukkan adanya kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 3 PMK 79 tahun 2024 ayat 1 ya. Yang pertama melakukan penyerahan barang dan atau jasa, yang kedua menerima atau memperoleh penghasilan dan atau mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain ya. Syarat yang kedua, kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP untuk KSO dilakukan paling lama 1 bulan setelah melakukan kegiatan sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 3 PMK 79 tahun 2024 ayat 1 ya. Dalam hal ini di dalam perjanjian kerjasama KSO tidak menunjukkan adanya kriteria tersebut. Nah, aturan pasal 3 ayat 4 PMK ini sebagai langkah untuk mempercepat proses administrasi perpajakan bagi KSO dan memastikan kepatuhan sejak awal pendirian. Batas waktu 1 bulan yang ditentukan bagi KSO untuk mendaftar NPWP memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera memantau transaksi yang dilakukan KSO, terutama ketika KSO memenuhi kriteria seperti penyerahan barang atau jasa, memperoleh penghasilan, atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain. Ketentuan pasal 3 ayat 4 PMK ini ya dapat membantu menghindari potensi keterlambatan yang bisa menyebabkan kesulitan dalam pemantauan kewajiban pajak. Nah, kami merekomendasikan agar KSO mempersiapkan segala dokumen dan persyaratan sejak tahap awal pendirian untuk memenuhi aturan ini tanpa risiko denda atau sanksi administratif. Kalau kita lihat pada sisi hukum ya, aturan ini itu sebagai upaya pemerintah untuk menegaskan status hukum KSO sejak awal ya. Baik ketika KSO memiliki kriteria perpajakan yang jelas dalam perjanjian kerjasama maupun ketika tidak ada kriteria yang langsung mengarah pada kewajiban perpajakan. Nah, batas waktu 1 bulan itu mengatur ketertiban administratif ya dan memberikan kepastian hukum tentang kapan KSO harus dianggap aktif dalam aspek perpajakan. Ketentuan pasal 3 ayat 4 PMK ini juga memastikan ya bahwa semua KSO baik yang secara langsung atau tidak langsung memenuhi kriteria perpajakan tetap memiliki kewajiban pendaftaran jika terlibat dalam kegiatan yang relevan. Nah, ya. Jadi pada sisi hukum, aturan ini dapat membantu mencegah penyalahgunaan KSO sebagai kendaraan untuk menghindari kewajiban perpajakan dengan menjadikan pendaftaran NPWP sebagai kewajiban langsung setelah pendirian atau setelah terjadinya kegiatan tertentu. Kemudian di sisi ekonomi, kebijakan ini sebagai langkah yang memberikan kepastian administratif ya atau kepastian administrasi pajak bagi KSO yang dapat berdampak positif pada iklim bisnis. Dengan adanya batas waktu yang jelas, KSO dapat menjalankan kegiatan ekonomi mereka dengan lebih cepat dan transparan, sehingga mengurangi ketidakpastian yang mungkin menghambat kolaborasi bisnis. Ketentuan pasal 3 ayat 4 PMK ini juga memastikan bahwa KSO yang baru berdiri atau yang baru mulai beroperasi secara ekonomi diatur dengan ketat untuk kepentingan pendapatan negara. Ahli ekonomi menilai bahwa ini adalah langkah penting untuk menjaga tata kelola keuangan dan memastikan kontribusi KSO terhadap ekonomi formal sejak awal yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang. Nah, kalau dari sisi akuntansi, ketentuan ini sebagai panduan bagi KSO untuk segera mempersiapkan pelaporan keuangan yang terstruktur sejak awal pendirian ya, atau sejak kegiatan ekonomi pertama mereka ya. Dengan kewajiban pendaftaran NPWP yang cepat, KSO diharapkan melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi secara tepat waktu. Nah, di ketentuan pasal 3 ayat 4 PMK ini juga mempermudah anggota KSO dalam memisahkan transaksi bisnis yang dilakukan atas nama KSO dan melaporkan secara terpisah dari kegiatan individu anggota. Ya, para ahli akuntansi menganggap bahwa kepatuhan terhadap batas waktu dalam 1 bulan ini membantu KSO dalam mengelola laporan keuangan sejak awal yang nantinya berguna untuk pelaporan pajak dan keperluan audit. Oke? Nah, kita lanjut ke pasal 6. Oke, dalam pasal 6 ya, ayat 1
penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 yang dilakukan oleh anggota kepada KSO dan KSO kepada pelanggan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Jadi ada PPN-nya di sini ya. Kemudian saat terutangnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah PPN atau PPNBM ya di ayat 2-nya ini atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi ya, yaitu pada saat terjadinya penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh KSO kepada pelanggan ya. Jadi disitulah saat terutangnya ya, saat terjadinya penyerahan BKP atau JKP oleh KSO kepada pelanggan. Oke? Nah, di ayat 3 DPP atau dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh anggota kepada KSO ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ya tentang anggota kepada KSO itu menggunakan nilai lain berupa nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap anggota yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dan atau dokumen kesepakatan. Jadi kalau DPP untuk penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh anggota kepada KSO, maka dia menggunakan nilai lain berupa nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap anggota yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dan atau dokumen kesepakatan ya. Jadi kalau otoritas pajak atau DJP di sini pasti berwenang untuk meminta atau meminjam dokumen perjanjian kerjasama KSO-nya ya. Kemudian di ayat 4 di sini tertulis atau dijelaskan bahwa besarnya nilai kontribusi yang disepakati tadi oleh tiap anggota ya dirinci berdasarkan jenis barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang diserahkan oleh anggota. Jadi harus dirinci ya, didetailkan ya. Kemudian di ayat 5 DPP atau dasar pengenaan pajak atas penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh KSO kepada pelanggan ya. Ini yang opsi kedua untuk transaksi yang kedua KSO kepada pelanggan ya, itu menggunakan DPP atau dasar pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ya. Kemudian di ayat 6 atas penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, KSO yang merupakan pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak kepada pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kemudian ayat 7 atas penyerahan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A, anggota yang merupakan PKP atau pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak paling lambat pada saat KSO membuat faktur pajak atas penyerahan kepada pelanggan ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas. Kemudian di di ayat 8 pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak terwujud dan atau pemanfaatan JKP atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan oleh anggota atau KSO sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kita lanjut ya di ayat 9 dari pasal 6 ini. Oke. Di ayat 9 penyerahan BKP sebagaimana dimaksud di ayat 1 ya, yang termasuk dalam jenis BKP atau barang kena pajak yang tergolong mewah dikenai pajak penjualan atas barang mewah satu kali pada saat penyerahan dari KSO kepada pelanggan ya, jadi cuma satu kali ya. Kemudian di ayat 10 KSO dan tiap anggota wajib menyetorkan dan melaporkan PPN atau PPNBM yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, contoh perlakuan PPN atau PPNBM bagi KSO sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu tercantum dalam lampiran huruf B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Jadi nanti di lampiran itu bisa kalian lihat ya teman-teman ya, itu ada contoh perlakuan PPN atau PPNBM supaya teman-teman bisa menemukan contohnya, supaya bisa membandingkan dengan
transaksi yang teman-teman hadapi saat ini. Oke. Nah itu tadi poin-poin penting dari pasal 1 sampai dengan pasal 6 PMK 79 tahun 2024 ya. Nah, sementara untuk penjelasannya cukup dari pasal 1 sampai pasal 6 dulu ya, mengingat durasi waktu mulai agak panjang. Nah, tapi sebelum video ini berakhir, saya akan ringkas ya. Kalau kita ringkas ya, secara umum penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh anggota kepada KSO adalah DPP atau dasar pengenaan pajaknya berupa nilai lain ya, berupa nilai kontribusi yang disepakati oleh setiap anggota KSO yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ya. Kemudian DPP atas penyerahan BKP atau JKP oleh KSO menggunakan DPP sesuai dengan yang sudah diatur dalam menggunakan ketentuan peraturan perpajakan. Jadi penyerahan oleh KSO kepada pelanggan juga harus dibuatkan faktur pajak. Terkait dengan penyerahan dari anggota KSO kepada KSO, kemudian anggota KSO yang merupakan PKP baru, nah itu berkewajiban membuat faktur pajak paling lambat pada saat KSO membuat faktur atas penyerahan kepada pelanggan ya. KSO dan tiap anggota KSO wajib menyetorkan dan melaporkan PPN atau PPNBM yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan menurut pasal 6 ayat 10 PMK 79 tahun 2024. Mula-mula KSO wajib mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP dalam hal perjanjian kerjasama KSO atau pelaksanaan kerjasamanya menunjukkan bahwa KSO melakukan penyerahan barang atau jasa, menerima penghasilan, dan atau mengeluarkan biaya atas nama KSO. Setelah itu, KSO yang sudah memiliki NPWP harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Bisa KSO telah memiliki omset di atas 4,8 miliar atau salah satu atau lebih anggota KSO telah dikukuhkan sebagai PKP ya. Jadi PMK ini menegaskan bahwa KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai wajib pajak badan dalam hal perjanjian KSO atau pelaksanaan kerjasamanya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, KSO melakukan penyerahan barang dan atau jasa. Yang kedua, KSO menerima atau memperoleh penghasilan. Dan atau yang ketiga, KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain atas nama KSO ya. Jadi KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak dalam hal yang pertama telah melebihi batasan pengusaha kecil yaitu di atas omsetnya ya, di atas 4,8 miliar rupiah, dan atau yang kedua, satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Dalam hal perjanjian KSO atau pelaksanaan kerjasamanya tidak memenuhi kriteria tersebut, maka KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Selain itu, KSO tersebut tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing-masing anggota KSO ya. Nah, aturan PMK 79 tahun 2024 ini diundangkan pada 18 Oktober
2024 dan berlaku sejak tanggal diundangkan ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan atau pembedahan singkat pasal 1 sampai dengan pasal 6 PMK 79 tahun 2024 ini ya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau menghubungi email kami ya yang ada di deskripsi video ini. Dan juga mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau mungkin ada yang bahasa yang kurang dipahami. Jangan lupa untuk memberikan komentar berupa kritik atau saran. Dan juga terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir video ini ya. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe bagi teman-teman praktisi pajak atau teman-teman ahli ekonomi atau mungkin teman-teman pegiat dunia akuntansi yang sedang menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang pajak dari kami. Oke, thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Until next time.